Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya dengan segala limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semuanya. Dengan itu kita bisa bertemu dan berkumpul kembali, dan kita bisa duduk bersama di majelis ilmu ini. Sehingga ini semoga menjadi bentuk amal saleh, menjadi upaya kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini dengan niatan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan ini menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam kemudahannya kepada kita dalam segala urusan di dunia ini, demikian pula urusan akhirat kita. Dan terlebih-lebih lagi urusan yang paling agung, urusan daripada cita-cita tertinggi adalah al-jannah. Nah, semoga dengan ini Allah mudahkan, ya. Dan ini pun juga sudah menjadi janji, ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan keluar untuk menuntut ilmu, ya, untuk belajar, untuk tafakuh fiddin, menimba ilmu, ya. Nah, maka Allah mudahkan, ya. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga dengan ilmu ini, ya. Nah, dan ini merupakan upaya dan cita-cita yang paling agung, paling tinggi, ya, adalah yaitu ke jannah, ya.
Nah, lebih daripada segala-galanya. Ya. Tentunya ini yang paling kita harapkan agar Allah memberikan berbagai macam kemudahannya, taufik, bimbingannya kepada kita semuanya. Nah, maka karena itu inilah hikmah disyariatkannya, diperintahkannya untuk terus-menerus kita membaca dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, ya. Nah, apakah kita berada di jalan yang sesat? Apakah demikian? Ya. Kenapa kok di sini kita diperintahkan untuk selalu minta kepada Allah jalan yang lurus? Ya. Nah, fenomena, ya, sebagian dari sisi kehidupan manusia, ya. Terkadang ketika kita doakan saudara kita, ya, dan ini terjadi, ya, terjadi ketika saudara kita jauh dari ilmu, ketika saudara kita jauh dari bimbingan syariat, ketika saudara kita jauh daripada bimbingan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita doakan semoga engkau dapat hidayah. Bukannya mengucapkan amin ya rabbal alamin, bukannya malah bersyukur, bukannya malah berterima kasih. Terima kasih saya didoakan. Bukan demikian. Malah marah-marah. Ada yang seperti itu. Memangnya aku ini sesat. Aku ini kan Islam. Dari kecil aku sudah terlahir sebagai seorang muslim. Bahkan di kalangan keluarga beribadah, ahli agama, ahli ibadah. Kamu katakan semoga dapat hidayah. Memangnya aku ini sesat. Ya subhanallah. Inilah kalau orang ya begitulah, tak terbimbing, ya. Barakallahu fiik. Nah, di sini hikmah daripada perintah doa tersebut agar selalu kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini kata para ulama terbagi menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama jalan yang lurus secara global, secara inti, secara umum. Apa itu? Yaitu hidayah, petunjuk, jalan yang lurus di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini merupakan hidayah yang paling pokok, paling inti. Ya. Seperti itu. Baik. Nah. Ini yang pertama, ya. Yang pertama ini saja pun juga yang paling bongkotnya, gitu ya, paling akarnya, paling pokoknya hidayah Islam, hidayah iman, hidayah tauhid, beribadah kepada Allah Taala semata. Ini saja yang paling inti upaya kita untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dari kita yang masih terlumuri tauhidnya dengan berbagai macam kesyirikan. Padahal ini perkara yang pokok. Ya, yang manusia ini sudah merasa di atas jalan kebenaran. Sementara ternyata banyak tauhidnya ini dikotori oleh berbagai macam kesyirikan. Entah dengan ucapannya mungkin, entah perbuatannya, atau juga keyakinan-keyakinan dalam kolbunya. Masih ya merusak daripada tauhidnya. Gitu. Ini perkara yang pokok. Ya, perkara yang pokok. Ini yang pertama. Ya. Nah, kandungan hidayah yang pertama tadi, ini perkara yang pokok. Kemudian kedua, at-tafasil, ya. Kita minta bimbingan hidayah, petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Allah ridai terkait perkara-perkara terperinci. Ya, begitu. Maksudnya bagaimana? Perkara-perkara tauhid yang rinci, perkara-perkara ibadah yang rinci, masalah-masalah fikih ini yang kita pelajari ini, ya, masalah-masalah yang rinci, begitu ya. Bahasa fuqaha itu cabang-cabangnya, ya, seperti itu. Terkait pula masalah muamalah, terkait pula masalah ya ini halal haram, ya, ini kan masalah-masalah yang rinci, ya. Demikian pula bahkan segenap seluruh aspek kehidupan manusia. Langkah kita mau begini, ya. Pekerjaan misalnya, berbagai macam usaha, berbagai macam pekerjaan kan banyak, ya. Nah, ini akan kita tempuh ini benar apa tidak?
pada pekerjaan kita ini butuh apa? Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan apa? Duniawiyah, pekerjaan. Ini. Satu pekerjaan saja nanti jam sekian, hari ini pun juga demikian. Butuh kita terus hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pekerjaan yang Masya Allah halalan thayyibah, ada pula yang yang syubhat, tercampur berbagai macam orang yang jelas, ya. Atau juga perkara-perkara campur antara yang halal dengan yang haram, ya. Ini perlu hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya secara terperinci. Atau bentuk kebijakan, berbagai macam kebijakan, berbagai macam bentuk keputusan kita dalam berumah tangga misalnya. Mau begini apa enggak, mau begitu apa enggak, ya. Barakallahu fiik. Nah, kemana anak kita dipondokkan, ya, kemana anak kita dididik, bagaimana pula didikannya secara terperinci, ya. Ini perkara-perkara yang terperinci yang perlu kita ini membutuhkan hidayah, petunjuk, bimbingan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dalam semua aspek kehidupan kita ini secara terperincinya, selangkah demi langkah, ya. Ini itu semuanya terus perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kita yang misalnya ta'awun bergelut di bidang tarbiyah, pendidikan di pondok pesantren misalnya, banyak di sana berbagai macam problem, banyak berbagai macam permasalahan, kurikulumnya, mana lagi yang anak-anak santrinya, mana lagi yang berbagai macam urusannya, kepengurusan, ya, keuangan dan seterusnya. Ini kan banyak sisi-sisinya ini, ya. Ini pun juga demikian, masing-masing sisi, masing-masing aspek ini kita harus menentukan kebijakan, kita harus menentukan langkah, ya kan, satu persatu secara rinci. Dalam dunia pendidikan kita membutuhkan yang namanya apa? Hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada santri mau mondok tempat kita, tapi santrinya begini, begitu. Ada catatan-catatan negatif, tapi sisi lain ada catatan positif, harapan yang besar, ini itu dari orang tua. Ini kan perlu apa? Pertimbangan, ya kan? Perlu taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan suatu keputusan, langkah, kebijakan, seperti itu. Ini juga demikian, perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh aspek kehidupan yang lainnya. Barakallahu fiik, urusan duniawiyah, urusan diniyah, urusan agama, urusan akhirat. Ini yang namanya hidayah. Yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah secara inti tadi ataupun juga hidayah secara terperinci. Selalu kita membutuhkan bimbingan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan inilah caranya, solusinya, ya. Barakallahu fiik, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah, Allah mudahkan jalannya ke surga. Dengan tadi itu berbagai macam perkara, berbagai macam perangkat ini, berbagai macam jalan ini yang kemudian dapat menghantarkan ke jalannya dengan apa? Dengan sahal, dengan mudah. Allah berikan kemudahan, taisir, wa tashil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian pula di sisi lain betapa banyaknya orang-orang yang berat, ya, mengerjakan ibadah, melaksanakan ibadah, amal soleh, ya, berbagai macam perkara yang lainnya. Artinya begini, tidak Allah mudahkan untuk mengerjakan berbagai macam bentuk ibadah. Tidak Allah mudahkan untuk mengerjakan berbagai macam amal soleh. Ya, dia tahu ilmunya. Sholat 5 waktu wajib di masjid. Yang lain lagi pekerjaan itu juga harus yang halal, dilarang yang haram. Ya. Demikian pula sedekah, sedekah misalnya pun juga demikian. Demikian keutamaannya. Tapi untuk beramal, untuk mengamalkannya, tak semua orang Allah berikan kemudahan. Iya, tidak semua orang Allah berikan kemudahan. Padahal ngerti, ya dengar, begitu ya. Ya paham, tapi tidak Allah berikan taufik untuk mengamalkannya. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Maka dengan ilmu inilah, ya caranya, sahhalallah, Allah mudahkan.
kakinya jadi ringan, melangkah ke masjid, ke majelis ilmu, dan berbagai macam amal soleh yang lainnya Allah berikan kemudahan, sehingga mudah pula dia masuk ke jannah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Ketika bersedekah berat untuk mau bersedekah, ya. Waliyahzubillah, untuk ta'awun, kerjasama, tolong menolong, bantu membantu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, wah banyak sekali halangan, gitu ya. Itu pertanda tidak Allah mudahkan, pertanda tidak Allah berikan taufik padanya kepada kebaikan. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan, ya. Kajian kita di sore hari ini membaca hadis barakallahu fiik Tanbihul Afham Syarah Hamdatul Ahkam, ya. Di mana kita masih di dalam pembahasan kitab Thaharah, ya, terkait dengan masalah kesucian. Ya, ini kan sudah kita lewati beberapa hadis. Ini apa, Pak? Hidayah, petunjuk secara terperinci. Hukum-hukum bagaimana kita bersuci, gitu ya. Rinci ini. Termasuk hadis yang kita baca berikutnya ini, ya. Kalau kemarin pertemuan terakhir pada kitab ini, ya, kita baca hadis Abu Hurairah. Juga demikian masalah rincian, masalah berwudu, peringatan, tanbih agar apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Ya, kemudian istinthar disemprotkan, ya, di luar dikeluarkan air tersebut. Yang mana ini sekali lagi, ya. Termasuk apa? Perkara terperinci. Yang banyak orang yang mengabaikannya. Banyak orang yang tak dapat hidayah. Nggak ngerti hukum yang benar masalah ini. Di antara kaum muslim mengatakan yang wajib itu, ya, sempat Anda singgung pada pertemuan yang lalu, ya di Al-Quran saja. Maksudnya bagaimana? Ya yang wajib itu membasuh wajah saja. Jadi bagaimana? Ini memasukkan air ke dalam hidung dan menyemprotkannya ini bukan perkara yang wajib. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Salah ya, Afi. Kata mereka ini bukan wajib. Istinthar, kata mereka ini bukan wajib. Tapi ini sunnah. Tapi yang betul adalah wajib. Yang betul adalah wajib, bukan sunnah. Tapi kenapa? Karena saya terangkan termasuk bagian daripada wajah. Sudah kita sampaikan, ya. Nah, ini masalah-masalah terperinci yang selalu kita butuhkan hidayah, petunjuk ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya juga terkait masalah yang terperinci, ya. Yang ini semua tujuan intinya apa? Beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Yang benar, ibadah kepada Allah itu harus benar sesuai dengan bimbingan ilmu. Tujuan ini nih, ya. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan berbagai macam bentuk hukum-hukum fikih ini misalnya, ya, dengan benar dan tepat. Baik. Hadis yang kelima. Qala rahimahullahu ta'ala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil minhu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Lafaz ini riwayat Bukhari Muslim. La yabulanna ahadukum, ya. Jangan sampai, ya. Jangan sampai salah seorang di antara kalian, ya, kencing. Di mana? Di air yang menggenang, ya. Di air yang menggenang alladzi la yajri, yang tidak mengalir, ya. Nah, summa yaltasilu minhu, kemudian dia mandi di situ, ya. Sudah dikencingi, airnya menggenang, tidak mengalir, tambah lagi mati, ya. Nah, ini perkara yang dilarang. Baik, wali muslimin. Dan pada riwayat yang Muslim rahimahullah taala ada tambahan, ya. Tayyib, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun.
La yaghtasil ahadukum ya fil ma'id daim. Salah seorang di antara kalian jangan mandi di air yang menggenang ya dalam keadaan dia junub. Jangan mandi junub di air yang menggenang. Ini riwayat lafadznya Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fiik. Ini juga ya terkait dengan mukadimah tadi, termasuk apa? At-tafasil, hukum secara terperinci. Yang kita membutuhkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana yang benar dalam masalah ini, ya. Masalah-masalah terperinci. Asy-syarhul ijmali, syarah secara umum daripada hadis ini, ya. Nah, ini penting ya, ngaji kitab. Maksudnya bagaimana? Hadis ini ya, kalau kita konsepnya dakwah salafiyah, taib, hadis itu dipahami dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan dinalar, bukan dipikir sendiri, apalagi cuma sekedar bermodalkan terjemahan kemudian dinalar-nalar sendiri. Menurut saya begini, menurut saya begitu, begini, begitu. Oh berarti kalau ini nggak apa-apa, berarti kalau begitu nggak apa-apa. Dari pikirannya sendiri, tidak ditopang oleh syarah penjelasan para ulama, atau juga tidak ditopang oleh apa? Qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, atau juga nggak ditopang oleh usul fikih, atau juga nggak ditopang oleh apa? Ilmu nahwu bahasa Arab, cuma bermodalkan terjemahan saja sudah kemudian sok ceramah ke sana kemari, bermodalkan pandai ngomong. Lah, pengkaderan cuma dikader agar pandai ngomong di mimbar saja, bas itu saja. Setelahnya bagaimana kandungan ilmu nggak diketahui. Cuma belajar bagaimana retorika penyampaian ilmu saja. Walaupun sebenarnya bukan ilmu yang disampaikan. Otaknya saja, bikin dia sendiri. Bukan ilmu. Kalau cuma ide, pendapat, ini bukan ilmu. Ya. Kecuali kalau kita bikin rumah, ya pendapat seperti ini, ya boleh silakan. Pagernya begini, pinggirnya begini, jendelanya begini, silakan. Itu pendapat, ide. Ini saja pun juga masih harus dikonsultan. Kepada siapa? Bukan kepada ahlinya. Ya. Bagaimana yang kokoh dalam model seperti ini, bagaimana pula yang hemat, yang efisien, kan gitu ya. Karena masalah bangunan saja masih perlu konsultasi kepada ahlinya, pakarnya, kepada tukangnya. Apalagi agama ini. Baik. Ini kalau kita belajar seperti ini, ya, bagaimana sih maknanya, penjelasannya, penjabaran hadis tersebut, ya, sebagaimana yang dipahami, dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah. Kenapa masalahnya kok merujuk kepada para ulama ahli sunnah? Karena banyak berbagai macam hal, ya. Itu dipahami sesat sehingga orang itu jadi sesat, ya, karena apa? Tidak merujuk pemahamannya kepada para ulama ahli sunnah, ya, tidak merujuk kepada para ulama as-salafus saleh, ya, dalam masalah akidah, hadis, menyangkut masalah akidah, tauhid, ibadah, fikih dan seterusnya, ya. Barakallahu fiik. Ini thariqah kita. Seperti ini, ya. Kita baca syarahnya, ya. Qala rahimahullahu taala li syari'atil islamiyyati inayatun kabiratin bi taharah. Syariat Islam ini memiliki perhatian yang besar terkait masalah taharah, ya. Nah, barakallahu fiik. Ini juga kalimat yang begitu dalam maknanya, ya. Begitu luas dan dibangun di atas pondasi yang kokoh. Maksudnya bagaimana? Ya. Sekali lagi, syariat Islam ini memperhatikan dengan perhatian yang besar, yang serius, ya, terkait dengan masalah thaharah, ya. Nah, barakallahu fiik. Satu ayat saja, ya. Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jadi pedoman pondasi terkait dengan masalah thaharah. Ya. Wa thiyabaka, dan pakaianmu wahai Muhammad fatahhir, maka sucikanlah. Sucikanlah. Baik. Nah, dua perkara di sini, ya, yang disucikan. Yang pertama hati dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam
noda-noda kesyirikan, ya. Yang kedua, tahir, ya. Sucikanlah di sini sebagaimana taharah adz-dzahirah, kesucian yang secara lahiriah, badan kita, pakaian kita, tempat ibadah kita, seperti itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal Rasul diangkat jadi Rasul. Perkara apa? Taharah. Perkara apa? Yang penting. Maksudnya apa sih? Kok ngomong seperti itu? Nah, ini tadi butuhnya kita hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang kemudian meremehkan masalah taharah, gitu. Meremehkan bagaimana? Ya sudah berabad-abad yang lalu yang dibahas cuma masalah fikih, yang dibahas masalah wudu, yang dibahas masalah bersuci, yang dibahas masalah haid, darah, nifas saja. Sementara umat Islam ini begini begitu, umat Islam begini begitu, nggak ngerti bagaimana kondisi umat Islam. Nggak ngerti wawasan Islam, nggak ngerti bagaimana kita ini harus bergerak. Wah, subhanallah. Kayak yoyo, ya. Padahal itu semua semu, ya. Baik. Kita usah bahas itu cuma cabang ranting-ranting saja, ya. Kita ini bahas bagaimana umat Islam ini jadi maju, gitu. Nggak terbelakang, nggak mundur seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Ini pemikiran-pemikiran, ya. Yang sering juga ya memang dipahami oleh mereka-mereka yang memang tokoh-tokoh Islam, ya, mereka-mereka yang mendakwakan Islam seperti itu, sehingga menyepelekan masalah taharah, sementara ini merupakan inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak benar taharahnya, bersucinya, bagaimana ibadah kita pada Allah? Ya kan? Sudah kita bahas pada pertanyaan bagaimana? Wailul lil aqabi minan nar, celaka tumi-tumi daripada api neraka. Kecil remeh, tapi apa? Besar akibatnya. Yang kecil saja, yang remeh saja nggak beres. Bagaimana sok mau membangun umat Islam ini? Ya, itu maksudnya. Bagaimana kok katanya sok mau kita harus mengerti keadaan kaum muslimin di Indonesia, di berbagai negeri, di belahan bumi ini, begini begitu. Jangan cuma bahas taharah, fikih, haid, nifas saja. Terbelakang kita kalau bahas itu saja. Kaum kafir sudah di bulan, kita masih itu aja. Ya. Yaudah, katakanlah itu aja. Yang itu aja loh. Yang Anda remehkan ini, Anda sendiri, orang-orang yang pemikirannya rusak itu, nggak beres. Bagaimana mengurus yang besar, ya? Bagaimana mengurus yang besar? Nggak usah muluk-muluk ngomong itu, ya. Nggak usah tinggi-tinggi ngomong ini, barakallahu fiik. Sesuai dengan kapasitas saja. Baik. Ya, maka dalam masalah ini, ya, syariat Islam itu amat sangat memberikan perhatian yang besar, yang serius terkait dengan masalah taharah, ya. Barakallahu fiik. Demikian pula, ya, wal bu'di an asbabud darar, demikian pula amat sangat besar perhatiannya untuk menjauhkan manusianya dari berbagai macam sebab-sebab kejelekan, ya, sebab-sebab yang memudaratkan manusia, baik itu secara lahiriahnya ataupun juga secara maknawiyah, ya. Nah, wa fi hadzal hadis yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahyan muakkada, ya, anil bauli fil ma'ir rakid alladhi la yajri. Dan dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkhabarkan, memberitakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan larangan yang ditegaskan, dengan larangan yang tegas, yang ditekankan, ya. Dari mana lafaz makna ini? La yabulanna, ya. Di sini pakai nun taukid, ya. La yabulanna. Artinya apa? Jangan sampai, jangan sekali-kali, betul-betul ditekankan oleh Nabi SAW dengan larangan yang tegas ini. Jangan sampai, gitu ya. Nahyan muakkada, ya, anil baul fil ma'ir rakid, ya. Larangan apa, kencing di air yang menggenang.
alladzi la yajri, yang tidak mengalir, ya. Nah, ditekankan ya larangan tersebut. Lianna dzalika yaqdi talawwuthuhu bin najasati wal amrad alladzi qad yahmiluhal baul, ya. Karena hal itu akan akan menimbulkan ya bercampurnya air itu dengan air kencing yang najis, ya. Demikian pula akan tercampur berbagai macam penyakit ya dari air kencing tersebut, ya. Nah, barakallahu fiik. Ini ilahnya, ini sebabnya, ya. Kenapa sih dilarang? Karena ini bisa apa? Membawa berbagai macam penyakit, menimbulkan berbagai macam penyakit, demikian pula tercampur dengan ya, air kencing yang najis, ya. Sehingga fatadurru kulla man istamala hadzal ma, sehingga memudaratkan, membahayakan ya semua orang yang mempergunakan air tersebut, ya. Nah, alma apa? Ar-rakid, ya, yang diap. Apa itu? Ya, kalau kita bahasanya belumbang misalnya ya, ataupun juga kolam, atau apa lagi namanya? Hah? Danau? Enggak, danau lain lagi. Jeding. Ya, termasuk juga jeding. Kamar mandi, nah, seperti itu. Walhasil air yang menggenang. Nah, kalau dulu kita masih kecil itu kadang-kadang memang masih ada gelombang-gelombang, ya, orang Jawa bilang gelombang di dekat musola atau masjid, ya, air yang menggenang untuk berwudu, ya. Nah, barakallahu fiik. Demikian pula kita lihat dulu di Yaman, ya, di musolanya Syekh Mubil rahimahullah taala pun juga demikian, musola kampung kecil, ya, di sebelahnya juga demikian ada gelombang begitu, ya, kolam yang itu disekat-sekat begitu ya untuk berwudu. Nah, barakallahu fiik. Atau juga di Yaman itu ya yang kita dapatkan di sana secara khusus di daerah Damat dulu pada waktu itu tidak ada yang namanya sungai. Kan jarang sungai di sana ya. Secara umum demikian. Tayyib, ada air yang menggenang itu dari mana? Air hujan. Seperti itu. Ya, sehingga membentuk seperti kolam begitu, ya. Nah, ada kita lihat ya, di suatu tempat di sana, ya. Nah, ya nggak besar gitu ya, kecil aja itu. Nah, itu air hujan yang menggenang. Tayyib. Seperti itu. Atau juga termasuk sumur, ya, termasuk sumur juga, ya. Nah, juga tadi kalau di Yaman tadi kan nggak ada sungai-sungai, ya. Jadi pengairannya itu sumur kebun. Sumurnya seperti ini besar ini, ya. Nah, kalau dulu sebelum ada diesel itu pengairannya ngambil airnya pakai tenaga sapi, gitu ya. Sapi yang nimba, terus disiramkan ke kebun-kebun anggur dan yang semisalnya. Tapi setelah ada diesel, baru mereka pakai diesel pengairannya. Kalau kita di sini kan enak, sudah ada sungai, ya, terus tinggal buka saja, tinggal tutup saja, selesai. Walhasil, seperti kurang lebih gambarannya, ya, berbagai macam fenomena air yang menggenang tadi itu. Maka seperti itu dilarang kencing di air yang menggenang tersebut, yang tidak mengalir, ya, karena itu bisa memudaratkan manusia yang mempergunakan air tersebut, ya. Nah, wa rubbama yastamilu hadzal ba'il nafsuhu fayaghtasilu minhu, dan terkadang pun juga air ini dipergunakan oleh orang yang kencing itu sendiri. Ya, kemudian dia mandi di situ. Ya. Nah, kayfa yabulu bima sayakunu tahuran lahu fima ba'du, maka bagaimana kencing ya, di air yang akan dijadikan alat bahan untuk kesuciannya. Nah, baik. Maka kamanaha sallallahu alaihi wasallam an ightisalil junub fil ma'ir rakid li anna dzalika yulawithul ma' bi awsakhin wa aqdharil al-janabah, ya. Sebagaimana pula di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melarang mandi junub, ya, di air yang menggenang, ya, karena itu akan tercampur airnya dengan berbagai macam kotoran, ya. Nah, berbagai macam kotoran daripada janabah, gitu ya. Nah, walhasil
Ya, ini makna jelas dilarang ya kencing, demikian pula mandi di tempat tersebut. Alhamdulillah. Faedah daripada hadis ini yang pertama, an-nahyu 'anil bauli fil ma'id daim alladzi la yajri. Larangan kencing di air yang menggenang, tidak mengalir. Ya, dilarang. Baik. Nah, wa nahyu lit tahrim, dan larangannya ini hukumnya haram. Larangan hukumnya haram, ya. In kana an-nasu yasta'miluna dzalikal ma', kalau manusia memanfaatkan air tersebut, ya. Nah, tayyib. Wa illa falil karahah. Kalau tidak haram, ya, kalau tidak dipergunakan oleh manusia, ya, air tersebut, ya, maka hukumnya adalah makruh, ya. Kok bisa? Ya mungkin tengah hutan atau tengah padang pasir ada yang namanya air menggenang, namanya apa? Oase, ya. Kan nggak ada orang itu, ya. Ya terkadang mungkin musafir lah misalnya. Tapi walhasil, nah ini air yang seperti ini nggak dipergunakan oleh manusia, ya. Air yang jauh dari manusia, maka seperti itu, ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kencing di air yang menggenang seperti itu, yang tidak dipakai oleh manusia, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya adalah makruh, tidak sampai apa? Haram. Ya, yang haram yang bagaimana? Kalau airnya dipergunakan, dimanfaatkan oleh manusia, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau kotoran manusia, buang air besar? Ya, ini kan kencing. Oh, kalau saya nggak apa-apa menurut saya. Baik. Dari mana pikiran seperti itu? Ya, ditopang atas dasar ilmu apa? Ya, baik. Nah, kalau nggak ada ilmunya ya bukan ilmu, cuma pendapat dan pikiran saja. Nah, kemudian maka dalam masalah itu, ya, masalah kotoran manusia, BAB, ya, buang air besar di tempat air tersebut, ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, wal ghaitu kal bauli bal ashaddu minhu. Ya, ada pun ghaid, ya, kotoran manusia seperti apa? Kencing, ya. Kan di sini lafadznya apa? Lafadznya tidak ada yang namanya kotoran manusia, enggak ada. Lafadz dalam hadis tersebut enggak ada, ya. Baik, tapi di sini disamakan dengan apa? Dengan al-baul bal ashaddu minhu. Bahkan lebih jelek daripada apa? Kencing, ya kan? Lebih jijik kan begitu ya. Kalau kencing ya mungkin nggak nampak ketika sudah menyebarkan begitu ya. Mungkin kencing separuh gelas ini misalnya ya. Airnya mungkin masya Allah banyak, tapi menggenang. Ini kan nggak pernah nampak, ya. Nggak begitu nampak kan seperti, tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kotoran manusia ini, ya subhanallah mungkin saya berbulan-bulan, ya tetap di situ aja duduk aja di situ kotorannya. Allah musta'an. Maka ini lebih menjijikkan lagi, ya. Nah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, diambil pula faedah hukum terkait dengan masalah hadis ini, jawazul bauli fil ma'il ladzi yajri. Ya, bolehnya kencing di air yang mengalir. Ya, di sungai, ya. Nah, maka bagaimana seperti ini? Maka itu diperbolehkan. Baik, karena tadi porosnya permasalahannya kepada apa? Air yang menggenang. Itu permasalahannya, ya. Karena bisa begini, karena bisa begitu, ya. Nah, karena hukum itu yadur ma'a illatiha adaman wa wujudan. Hukum itu tergantung pada sebabnya, ya, ketiadaannya ataupun juga perwujudannya. Nah, begitu. Ada ini boleh hukumnya kalau ada ini. Nah, begitu. Kalau nggak ada, maka begini lagi hukumnya seperti itu. Ini kaidah fikih. Baik. Jadi kalau airnya itu mengalir, ya, diperbolehkan kencing di air tersebut. Baik. Sebagaimana yang diterangkan langsung oleh Rasulullah SAW, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Berarti kalau mengalir tidak apa-apa, gitu ya. Nah, li'an al-baul yajri ma'al ma' wa la yastaqir, karena air kencing itu mengalir bersama air dan tidak menetap, gitu ya.
Lakin in kana fi asfalil ma' ahadun yasta'miluhu, tapi kalau di bawah air itu, di bawah sungai itu ada orang yang memanfaatkan, yang menggunakan air tersebut, ya, fala yabulanna fihi, maka jangan sampai kencing di situ. Ya. Nah, di bawah ada orang cuci piring, cuci pakaian, ya. Nah, jangan ya dihindari begitu, ya. Kencing di air walaupun dia mengalir. Taib li'annahu yaqduruhu alaihi, karena itu ya membuatnya jijik gitu ya, membuatnya tidak nyaman seperti itu. Makanya kan jelas ya. Kalau kita di sini, sungai di sini misalnya begitu kan. Biasanya kalau orang BAB atau apa di belakangnya orang yang mandi-mandi, yang cuci pakaian kan seperti itu ya. Nah, Allah musta'an. Ini seperti itu. Jangan di depannya, jangan di atas. Allah musta'an. Allah musta'an. Allah musta'an. Ya, kadang-kadang aja. Kemarin pernah situ di Sumber Taman itu yang sebelah timur itu. Ya. Sumber apa itu sebelah timur yang Sumber Taman itu? Allah musta'an. Mau BAB malah ke atas. La haula wala quwwata illa billah. Allah musta'an. Tentunya ini membuat tidak nyaman yang di bawahnya. Terlarang seperti itu. Baik, yang ketiga, ya. An-nahyu 'anil istighsali fil ma'id da'im minal janabah. Larangan mandi janabah, mandi junub di air yang menggenang, ya. Nah, langsung nyemplung, ya. Baik, mandinya mandi apa? Mandi janabah. Itu dilarang, ya. Baik, wa nahyu lit tahrim, ya. Dan larangannya di sini larangan untuk hukum haram, in kana yufsiduhu 'ala man yasta'miluhu minan nas wa illa falil karahah, ya. Nah, baik, tadi itu kan membersihkan dari berbagai macam kotoran dari junub kan seperti itu, ya. Baik, kalau itu memang membuat apa namanya jijik, ya, manusia, ya. Baik, yang mempergunakan air tersebut. Tapi kalau tidak masalah maka tidak apa-apa, ya. Mungkin airnya besar, ya, danau, ya, sumber taman misalnya, apalagi sumber taman jelas itu mengalir, ya. Nah, atau yang misalnya yang memang nggak mengalir, ya, hukum asalnya adalah dilarang, nggak boleh. Baik, Allahu a'lam bishawab. Kalau airnya mengalir bagaimana? Ya, ini hukum yang keempat, faedah yang keempat, jawazul ightisal minal janabati fil ma'il jari. Bolehnya mandi, ya. Baik, bolehnya mandi junub, ya, di air yang mengalir. Diperbolehkan, ya. Sungai atau juga yang semisalnya. Diperbolehkan. Nah, yang kelima, kamalus syariatil islamiyah. Di sini menunjukkan akan sempurnanya syariat Islam, ya. Sempurnanya syariat Islam, sampai hal-hal yang seperti ini diajarkan oleh Islam ini, ya. Diterangkan Nabi alaihi salatu wasallam, li'inatiha bit-taharati wal bu'di an asbabid darar, ya. Nah, dari sisi mana kesempurnaan syariat Islam ini? Perhatian Islam, ya, terhadap masalah apa? Taharah, masalah bersuci, ya. Demikian pula untuk menjauhkan manusia daripada sebab-sebab yang bisa membuat manusia itu terjatuh pada kejelekan, penyakit, ya, yang semisalnya, ya. Nah, dari berbagai macam, ya, namanya kencing kan banyak, ya, seperti itu, ya. Najis dan banyak pula penyakit-penyakitnya. Nah, Allah musta'an. Terkadang dulu waktu kita masih kecil, ya, kan tinggal di sana itu dekat sungai, ya. Waktu kita masih SD itu, nah banyak sekali tetangga-tetangga itu yang panun, ya, ya mungkin penyakit kulitnya mungkin karena masalah seperti ini, ya. Nah, walhasil, ya, ini semua memudaratkan manusia, ya. Dari sisi ini terdapat penjelasan yang jelas, ya, dalil yang jelas bahwasanya Islam itu amat sangat memperhatikan, ya, terkait dengan kemaslahatan manusia, ya. Hal-hal yang memudaratkan manusia itu dilarang dan ditutup. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa ini? Sedikit lagi, ya. Baik, satu hadis saja, ya. Terkait dengan masalah hadis ini ada beberapa catatan, ya.
bagaimana kalau airnya banyak tapi menggenang, tidak mengalir, ya. Airnya berlimpah ruah, ya, besar gitu ya. Nah, zahirul hadis ini secara zahir, ya, menunjukkan bahwasanya la farqa bainal ma'il katsir wal qalil. Tidak ada perbedaan antara air yang banyak yang berlimpah ruah dengan air yang sedikit. Yang menggenang tadi itu, ya, yang menggenang, ya. Sedikit atau buahnya tidak ada perbedaan kata beliau rahimahullah taala. Lakin an-nahyu fil qalil au kad, tapi larangan pada air yang sedikit itu lebih ditekankan, ya. Lebih ditekankan larangannya, ya, pada air yang sedikit. Nah, li'annahu asra' talawusan wa taghayyuran, ya, wa taghayyuran, karena lebih cepat tercampuri, lebih cepat pula perubahan, ya, pada air tersebut sedikit, ya. Nah, maka lebih terlarang lagi. Nah, wal ma'ul katsiru jiddan, air yang amat sangat banyak berlimpah ruah tapi menggenang, ya. Alladzi la yumkin an yata'assara bil baul, yang tidak bisa tercampuri, terpengaruhi, enggak ada efeknya dengan kencing, ya. Enggak ada pengaruhnya dengan kencing. Air yang berlimpah ruah banyak sekali, ya. Au yatalawwasu bil irtisal, ya. Ataupun juga tercampuri dengan kotoran-kotoran mandi ini, ya. Mandi janabah misalnya, itu enggak pengaruh karena airnya berlimpah ruah banyak, ya. Kama il bahar, seperti air lautan, ya, atau telaga yang besar misalnya, danau, ya. La yadkhulu fin nahyi, maka enggak masuk pada larangan, ya. Tidak masuk pada larangan. Barakallahu fiik. Wa amma udda'im li faratin muayyanin, ya, kamiyahil barq allati fil basatin, ini yang sempat saya gambarkan tadi, ya. Adapun air yang menggenang, ya, pada beberapa waktu dia tuh menggenang, ya. Ketika musim kemarau, ya, seperti di Arab sana, menggenang dia, nggak ada air, ya. Tapi ketika musim hujan, walaupun di sana nggak ada musim hujan, nggak ada musim kemarau di Arab, yang ada adalah musim apa? Musim hujan, musim dingin, musim panas, ya. Musim kemarau, musim hujan nggak ada. Karena apa? Ya mayoritas dalam setahun itu kemarau terus, gitu kan, ya. Nah, dalam setahun itu hitungan jari saja, hitungan hujan. 3, 5, 7, 21 kali itu aja paling banyak, ya. Sudah lebat sekali, ya. Curah hujan kalau sampai puluhan kali. Walhasil, barakallahu fiik, pada saat-saat tertentu, ya, pada air yang menggenang ini, ya, seperti air apa tadi? Air sumur atau air genangan tadi, ya, allati fil basatin, yang ada di kebun-kebun, ya. Nah, kebun-kebun, ya. Fa kana yumkin wa an yata'athara bil baul, ya. Kalau mungkin terpengaruh, ya, dengan kencing itu, ya. Aw yatalawwathu bil ghusli, ataupun juga tercampuri pula dengan mandi dari kotoran badannya tersebut, ya. Likillatihi, dikarenakan sedikitnya air itu, ya. Albat ya wurudil ma'il jadi alaihi, atau juga lambatnya aliran air, ya, yang baru, yang segar, ya, jadi lambat ngalirnya, ya. Kecil sekali ngalirnya air tersebut, fa innahu dakhilun fin nahyi, maka seperti ini masuk pada larangan hadis ini, ya. Nah, wa illa fala yadhhar dukhuluhu fihi, maka kalau enggak demikian ini, ya, ya, nampak di sini masuknya pada hadis tersebut kalau enggak demikian keadaannya, ya. Nah, barakallahu fiik, walhasil intinya, ya, dilarang kencing dan juga dilarang mandi di air yang menggenang, yang tidak mengalir airnya. Nah, barakallahu fiik. Kadang-kadang dulu itu yang namanya air kolam belumbang tadi itu untuk atau apa sampai hijau, ya. Nah, bukan hijau royo-royo kalau ini. Tapi subhanallah menjijikkan sekali. La haula wala quwwata illa billah. Nah, Allah musta'an. Nah, itu kan jangankan kencingnya, ya. Orang kumur-kumur aja, ya. Kemudian dibuang lagi hasil dari kumurannya, air kumur ke belumbang itu, ke kolam tersebut, ini kan juga jijik juga, ya. Nah, kan cuma kadang-kadang cuma segini aja itu.
ya di pondok-pondok atau juga di masjid-masjid dulu ya sebelum, kalau sekarang kan rata-rata pakai keran ya. Kalau dulu kan seperti itu. Tapi Allah musta'an. Nah, itu aja kita merasa jijik yang seperti itu habis dari mulutnya gitu kan. Kemudian kita pakai untuk membasuh muka kita. Ya. Nah, Allah musta'an alhasil ya. Ini perkara daripada syariat yang harus kita perhatikan, kita amalkan dalam bentuk kita menjauhi larangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa itu? Sudah cukup ya? Baik. Nah, sudah jam 5 kurang 3 menit di sini. Kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Semoga manfaat dan barakah ya. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Semoga Allah tambahkan ilmu kepada kita sehingga dengan itu bertambah pula keimanan kita, semakin memperberat ya timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Dan semakin baik pula ibadah kita dan seluruh tingkah laku kita dalam kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah barakatuh.